Sebelumnya, Sultan Mehmed menunjukkan ketegasan dalam menghadapi pemberontakan di kalangan Janisari yang dipimpin oleh Ali Haidar. Alhasil, Gurjuduhan tetap dipercaya menjadi Janisari Aga. Sementara itu, di pihak Bizantium mulai was-was bahwa Sultan Mehmed akan segera melanjutkan pengepungan. Hal itu bukan tanpa alasan, karena seluruh rencana yang mereka lakukan semuanya gagal, yaitu dari epidemik hingga konflik intern. Satu nama telah dicurigai sebagai pengkhianat, yaitu Ferhat Bey. Dia bekerja sama dengan bandit Dugin yang menyergap rombongan kafilah dari Payitat. Masalahnya, belum ada yang menemukan saksi ataupun bukti mengenai keterlibatannya. Candarli meminta Sultan untuk mendamaikan antara Gurjuduhan dengan Kalender, dan Sultan pun setuju untuk saat ini tidak perlu mencari siapa yang salah, karena semua harus bersatu demi pengepungan dan penaklukan Konstantinopel. Sementara itu, Saruca melaporkan hasil rancangannya untuk pelindung ketika mendobrak pintu Romanos. Itu artinya persiapan penaklukan telah selesai, tinggal eksekusi. Ferhat Bey yang sangat licik tahu betul bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika malam hari, ia sengaja menulis surat manipulatif lalu pergi ke ruangan ajudannya. Hal itu sengaja ia lakukan karena tahu pasti akan diikuti oleh Ishak Pasha. Di sisi lain, Satilmis mengajak anak buahnya untuk lebih semangat lagi karena lorong akan segera tertembus. Lagi pula, Salatuk telah mencontohkan dia tidak keluar 3 hari 3 malam. Ishak Pasha membaca surat-surat yang ditemukan di kamar ajudan Ferhat Bey yang bernama Besir. Ferhat Bey kembali berakting berpura-pura tidak tahu bahwa ajudannya seorang pengkhianat. Namun Ishak Pasha juga tidak mau gegabah. Ia menyerahkan permasalahan ini kepada Sultan Mehmed langsung. Imperator Konstantinos merasa sudah siap jika sewaktu-waktu diserang Sultan Mehmed. Lagi pula, Platon juga memberitahu bahwa api Grejuva sudah jadi. Di hadapan Sultan Mehmed, Ferhat Bey mengaku tidak tahu bahwa Besir ajudannya adalah pengkhianat. Mendengar alasan seperti itu, Sultan Mehmed tidak mau terburu-buru sebelum orang itu bisa ditangkap. Di sisi lain, kejutan terjadi ketika Kalender dan Gurjuduhan berdamai. Apa yang telah terjadi bisa diambil hikmahnya. Sekarang mereka akan berkonsentrasi pada pengepungan. Saruca terlihat mengecek persiapan pembuatan atap pelindung. Pada saat itu juga Balibe dan Batalbe berhasil menyaret Besir. Gurjuduhan dan Kalender membuat janji setia tidak akan terpecah lagi. Semua demi cita-cita suci, demi penaklukan. Mereka harus bersatu. Ketika dikonfrontasi Sultan Mehmed, Besir tidak mengaku jika bekerja sama dengan Ferhat Bey. Hal itu karena ia mendapatkan isyarat sebuah ancaman. Akibatnya, Besir harus menanggung pengkhianatannya ini sendiri, sementara Ferhat Bey cuci tangan. Kemudian berpindah ke harem, di mana Bahar Hatun mencoba mendominasi. Bahwa ia sangat berambisi menjadikan Bayezid sebagai penerus tahta. Marahatun yang menyadari hal ini hadir sebagai penyeimbang. Sementara itu, Sultan Mehmed sudah tidak punya waktu lagi dalam menginterogasi Besir. Untuk itu, ia memerintahkan Ferhat Bey untuk menghukumnya sendiri. Dan seutas tali pun diambil untuk menjerat leher seorang pengkhianat. Bayezid telah diajari ibunya untuk menduduki tahta. Jadi Marahatun butuh waktu untuk menempatkan segalanya seperti sedia kala. Salatuk protes, ia ingin diajak dalam penaklukan Konstantinopel dan bukan hanya sebagai penggali parit. Tentu itu sah-sah saja, hanya saja teman-temannya sering mengajaknya bercanda. Ketika para akinci telah berkumpul, Ali Bey menceritakan kisah bagaimana Rasulullah dulu mengutus seseorang untuk menyadarkan seorang pemimpin dari kalangan Bizantium. Utusan yang dimaksud adalah Ayub al-Ansori. Sejak zaman dulu, para pemimpin Bizantium telah ditawari untuk memeluk Islam sebelum kemudian diperangi. Fatimah menulis surat untuk memberitahukan rencana Konstantinos dalam mempersiapkan benteng Konstantinopelnya. Sayangnya, ia kepergok oleh pendeta Genedius, lalu surat itu ia berikan. Gurjuduhan menyambut baik instruksi dari Sultan bahwa mulai besok pagi mereka akan melanjutkan penaklukan. Berita besar ini kemudian ia sebarkan di kalangan anak buahnya. Ketika mendengar azan subuh, Sultan Mehmed sudah membayangkan bahwa di Hagia Sophia akan dikumandangkan azan.
Dan impian itu juga dirasakan oleh para anak buahnya. Hal itu tentu saja menambah semangat untuk mereka bisa memenangkan pertempuran. Tapi jangan salah, di pihak Bizantium juga sedang melakukan doa bersama agar mereka bisa diberikan kemenangan. Selepas sholat subuh, Sultan Mehmed juga berdoa untuk diberikan kekuatan dan kemenangan. Gerbang Konstantinopel terbuka dan mereka bisa mewujudkan impian. Bizantium mengambil langkah antisipasi menghadang para rombongan yang akan menggali lorong. Padahal orang-orang Sultan Mehmed yang dikomandai oleh Satilmis ini sedang semangat-semangatnya. Imperator Konstantinos tengah mengecek persiapan para prajuritnya. Lalu dia memperingatkan untuk tidak pernah pergi dari sisinya apapun yang terjadi. Terlihat pasukan Sultan Mehmed telah berbaris dengan segala atributnya. Seperti biasa, semua diberikan motivasi bahwa mereka harus kembali dengan kemenangan. Genderang perang telah dibunyikan yang merupakan tanda bahwa ini adalah puncak, di mana Sultan Mehmed berpegang teguh pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin. Meriam elang juga dibawa, namun meriam-meriam kecil sudah cukup memberikan efek kejut sebagai pembukaan. Jelas ini tidak main-main, Bizantium sudah mulai panik, sehingga rakyat-rakyat sipil mulai diungsikan. Selanjutnya, Sultan Mehmed mulai mengirimkan pasukannya pada tahap pertama. Akan tetapi, Bizantium tidak tinggal diam. Ia menyelancarkan serangan meriam balasan serta pasukan pemanah. Ternyata ini cukup efektif, yang mengakibatkan banyak tentara Sultan Mehmed yang martir. Teknik pertahanan seperti ini ternyata jauh-jauh hari sudah dipersiapkan oleh Imperator Konstantinos, ditambah lagi dengan serangan api Grejuva. Melihat itu, Sultan Mehmed langsung memberikan reaksi dengan menyalakan meriam raksasa elang, dengan harapan salah satu dinding Konstantinopel akan tertembus. Dan benar saja, lubang di antara reruntuhan itu membuat pasukan Sultan Mehmed leluasa masuk ke dalam. Seketika Konstantinos panik, namun ia menolak untuk diajak mundur. Di waktu yang sama, Satilmis dan teman-temannya mendengar ledakan. Itu artinya mereka tinggal selangkah lagi untuk membuka lorong. Fatima ternyata terhindar dari amukan Genedius, karena surat yang disita telah ia ganti mengenai hubungan Giustiniani dengan Anna. Jebolnya tembok Konstantinopel membuat Konstantinos marah. Bahkan ia menyuruh anak buahnya untuk tetap tinggal pada tempatnya masing-masing dan tidak perlu mundur. Sementara itu, Sultan Mehmed kemudian melepas pasukannya tahap kedua, yaitu yang dipimpin Ishak Pasha untuk menjebol gerbang yang lainnya. Hal ini tentunya juga tidak mudah. Baru saja berangkat, mereka sudah diincar meriam-meriam Bizantium. Untungnya mereka bisa selamat dan mulai mendekati dinding. Pasukan pemanah disiagakan lagi di tempat dinding yang bocor, namun itu tidak efektif. Hal ini membuat Sultan Mehmed puas karena prajuritnya bisa masuk ke dalam. Di gerbang yang lain yang ditunggu oleh Notaras mulai didobrak oleh pasukan Ishak Pasha. Dan sambil menunggu itu, beberapa prajurit menyiapkan anak tangga untuk bisa masuk melalui samping. Akan tetapi yang terjadi di luar perkiraan BMKG. Mereka disiram dengan minyak panas dan dihujani panah dari atas. Selanjutnya, pasukan tahap 3 yang dikirim Sultan Mehmed adalah yang dipimpin oleh Balibe. Mereka pun sangat bersemangat karena memang bercita-cita mati syahid. Bahkan pasukan Zahanos diperbantukan untuk menyeberangi dinding. Sekarang Konstantinopel sudah penuh sesak dengan pertempuran. Tiba-tiba Imperator Konstantinos dibantu dengan John Grant mulai menarik mundur pasukannya. Dan di tengah kebingungan itu akhirnya terjawab. Api Grejuva ditembakkan dari arah atas. Akibatnya banyak pasukan Sultan Mehmed terpanggang hidup-hidup. Balibe pun sempat bengong melihat situasi seperti ini. Melihat dengan teropongnya, Sultan Mehmed sepertinya menyadari ada yang tidak beres di dalam. Untuk itu, ia memerintahkan pasukan tahap 4 yang dipimpin Kurjuduhan untuk segera menyusul. Tentunya prajurit Janisari menyambut baik perintah ini. Setelah mereka berhasil masuk ke dalam, barulah mereka menyadari bagaimana situasi yang terjadi. Namun meskipun begitu, pangkalan meriam berhasil dikuasai. Masalah berikutnya adalah memadamkan api Grejuva, dan itu tidak mudah. Karena pada tahap ini mereka harus menyeberangi dinding berikutnya dan mereka sudah dihadang oleh pasukan Bizantium.
Nasib naas juga menimpa para pendobrak pintu gerbang, karena atap pelindung yang diciptakan Saruca disiram minyak dari atas lalu dibakar oleh Notaras. Melihat situasi ini, Sultan Mehmed ketar-ketir dan ingin segera turun langsung. Namun Candarli berhasil mencegah dengan konsekuensi ia yang akan maju terlebih dahulu, berpindah ke lorong bawah tanah di mana Satilmis tinggal selangkah lagi bisa menembusnya. Namun di atas, para tentara Bizantium telah menaruh ember yang telah diisi air, yang otomatis setiap pergerakan mereka bisa dibaca. Kembali ke pertempuran, pasukan Sultan Mehmed terpojok ketika pasukan Bizantium silih berganti menyerang mereka. Sebenarnya mereka berharap bala bantuan yang bisa masuk melalui lorong. Namun pada kenyataannya, lorong itu telah ditemukan pasukan Bizantium, yang mengakibatkan lorong itu disiram bubuk mesiu lalu kemudian diledakkan. Bisa kita bayangkan bagaimana nasib orang-orang yang berada di dalamnya. Melalui teropongnya, Sultan Mehmed terus gregetan melihat pasukannya disiram minyak panas, ada yang dipanah, bahkan ada yang dibakar dengan api Grejuva. Hanya saja pertolongan Allah hadir melalui Hasan. Ia meminta izin Ishak Pasha untuk menaiki dinding dan mengibarkan bendera. Pada saat yang sama, kesabaran Sultan Mehmed menipis ketika mendengar para pasukan penggali lorong semuanya martir. Ia mencabut pedangnya dan ingin bergabung dalam pertempuran. Diperlihatkan aksi heroik Hasan menaiki dinding dan merebut tahta di sana. Tentu hal itu membuat Ishak Pasha sangat kagum. Saat ini Sultan Mehmed dan pasukannya sedang menuju ke tempat dinding yang telah roboh. Sedangkan Konstantinos dan John Grant sempat berdebat apakah gerbang harus dibuka atau tidak karena mereka sudah terjepit. Sungguh kita diperlihatkan pertempuran yang memanjakan mata. Sementara itu Sultan Mehmed berhasil memasuki Konstantinopel dengan perasaan marah. Barikade pun terpaksa dibuka untuk Sultan Mehmed diberikan kesempatan untuk bertarung. Nah, apakah penaklukan kali ini akan berhasil? Saksikan kelanjutannya di episode mendatang.